Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Para meditator yang dicintai Tuhan, senang sekali kita boleh bertemu kembali di dalam pertemuan meditasi kita ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sakramen pengurapan dan manfaatnya untuk kita. Sebelum kita merenungkan hal ini, marilah kita dengarkan kutipan sabda Tuhan yang diambil dari surat Yakobus bab 5 ayat 13 sampai 16. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penetua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, kutipan surat Yakobus ini mau menunjukkan bahwa apapun yang kita buat, kita lakukan dengan sepenuh diri kita, dengan hadir seutuhnya di sana. Ketika kita menderita, baiklah kita berdoa, kita mempersembahkan penderitaan kita kepada Tuhan. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Menyanyi itu adalah ungkapan dari yang sangat ekspresif dari perasaan atau apa yang terkandung di dalam perasaan kita. Dan bila sakit, hendaklah ia memanggil penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia dan mengolesinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Nah, di sini sekaligus terungkap juga tanggung jawab kita satu terhadap yang lain untuk menjaga supaya perasaan-perasaan positif itu tetap ada dan menguasai hidup kita. Dan supaya perasaan-perasaan positif itu mengalir kepada orang-orang yang membutuhkannya di sekitar kita. Tadi dikatakan, bila mana ada orang yang menderita, baiklah ia berdoa. Doa itu membutuhkan keterbukaan terhadap kehadiran, kemuliaan, dan kasih-Nya, kasih Allah sendiri yang tersebar di seluruh semesta ini. Kasih Allah itu tersebar melingkupi semuanya. Dan ketika kita berdoa, kita terbuka terhadap kasih Allah itu. Dan keterbukaan terhadap kasih Allah itu kita pusatkan ke keberadaan kita yang paling dalam, ke lubuk batin kita, ke diri sejati kita. Kita seakan menarik cinta Allah yang tercurah begitu derasnya itu ke kedalaman lubuk batin kita. Jadi sekali lagi, doa itu membutuhkan keterbukaan. Nah, Roh Kudus yang tercurah, yang adalah cinta Allah itu sendiri, akan tercurah ke dalam diri kita, ke lubuk batin kita itu. Dan Roh Kudus inilah yang merupakan prinsip kesatuan di dalam diri kita. Prinsip yang boleh dikatakan menjadi pangkal keselarasan, pangkal keutuhan yang kita miliki. Keutuhan hati dan pikiran,
keutuhan tubuh dan roh. Dan keseluruhan itu membangun keselarasan yang kita sebut pribadi. Jadi sekali lagi kita kembali ke tesis dasar yang membuat kita menjadi pribadi manusia seperti ini adalah roh Allah yang tercurah ke dalam diri kita, ke dalam batin kita. Ketika seseorang sakit, keutuhan itu sangat mudah terganggu, sehingga kita harus pulihkan. Keutuhan itu dipulihkan. Nah, di dalam iman itu dengan berdoa. Nah, dalam banyak kasus, penderitaan fisik dapat menciptakan kebencian, dapat menciptakan permusuhan yang mendalam, dapat memunculkan penolakan untuk menerima yang tidak dapat ditolak, dapat menimbulkan rasa frustrasi batin yang kemudian menyebabkan orang bisa agresif, bisa depresi. Jadi kita lihat penderitaan fisik, sakit, membuat situasi jiwa kita tidak seimbang. Dan ketidakseimbang itu menimbulkan keterpecahan di dalam diri kita. Doa akan membawa kita kembali kepada keutuhan. Doa dengan memohon kembali, memohon datangnya Roh Kudus dan hadirnya Roh Kudus di dalam diri kita yang menjadi sumber dari keselarasan itu akan menuntun kembali kepada keutuhan. Ketika kita mengurapi orang sakit, ketika imam kita panggil, imam datang, imam berdoa, imam mengurapi orang sakit, pada saat itu kita meneguhkan kembali pemahaman Yahudi kuno yang menganggap bahwa minyak sebagai zat menembus jauh ke dalam tubuh dan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan sukacita dan keindahan pada seluruh pribadi. Aplikasi eksternal minyak itu seolah-olah menarik keluar keselarasan, keutuhan, dan kekudusan ini. Karya keselamatan adalah untuk membebaskan aliran energi ilahi. Nah, disinilah komunitas umat beriman membantu yang sakit untuk peka terhadap aliran energi ilahi itu. Ketika kita berdoa, kita memohon supaya energi ilahi itu mengalir. Dengan tindakan fisik mengurapi seseorang, itu kita mencurahkan aliran energi ilahi itu ke dalam diri si sakit. Dan energi ilahi yang ada di dalam diri si sakit itu kembali diaktifkan, kembali diutuhkan dengan tindakan resmi dari gereja lewat perminyakan seperti itu. Kita ingat di dalam tradisi Yahudi, perminyakan, pengurapan dengan minyak itu mengubah seseorang. Daud ketika dinobatkan menjadi raja, ia diurapi. Dengan pengurapan itu, Daud yang semula adalah seorang penggembala diubah menjadi raja. Artinya martabatnya diangkat. Demikian halnya dengan seorang yang sakit itu. Ketika dia diurapi, aliran energi ilahi itu mengalir ke dalam dirinya, mengubah orang itu, menguatkan orang itu, sehingga dari dalam dirinya mengalirlah kekuatan yang memampukan dia untuk melewati penderitaan-penderitaan fisik. Sekali lagi di sini terjadi apa yang kita sebut sebagai transendensi. Pengurapan itu akan menyebabkan orang yang bersangkutan, yang diurapi itu transenden atas dirinya, sehingga ia melampaui derita fisiknya, sakit fisiknya itu, dan kemudian secara baru mengaliri dirinya dengan energi ilahi itu. Sehingga memang ketika terjadi perminyakan orang sakit, perminyakan dengan minyak kudus itu, orang itu dikuduskan. Orang itu dipenuhi oleh energi ilahi. Maka sakramen orang sakit itu tidak benar kalau dikatakan sakramen terakhir.
sakramen yang menghantar orang kepada kematian. Sakramen orang sakit itu justru mengalirkan kekuatan ilahi ke dalam diri seseorang agar ia diteguhkan, dikuatkan di dalam situasi penderitaannya, agar ia mampu untuk melampaui derita fisiknya untuk sampai kepada sikap penyatuan dengan Allah, kepasrahan untuk bersekutu dengan Allah. Tujuan pengurapan dengan minyak kudus adalah untuk menguatkan orang dalam perjalanannya melewati penderitaan yang dialaminya, untuk menegaskan nilai tertinggi dari martabat kemanusiaannya yang terdiri dari hati dan pikiran, dari tubuh dan roh. Kekuatan itu bukan melulu berasal dari luar, tetapi membangkitkan kekuatan yang sudah ada di dalam tubuh dengan kehadiran umat beriman dan seluruh gereja dalam imam yang hadir dan di dalam minyak yang dikuduskan oleh gereja. Jadi pada saat terjadi upacara perminyakan, upacara pengurapan dengan minyak kudus, gereja seutuhnya hadir. Gereja yang adalah mempelai Allah, gereja yang adalah umat Tuhan seutuhnya hadir, yang dilambangkan dengan kehadiran imam, kehadiran minyak yang dikuduskan oleh gereja, dan kehadiran umat beriman yang hadir pada saat itu. Maka bisa dibayangkan kekuatan doa yang terpusatkan pada yang sakit itu akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Pengurapan ini menyembuhkan dengan mewujudkan keutuhan kita, mewujudkan keselarasan batin dari tubuh dan roh, penyatuan dengan orang lain melalui kasih yang tercurah dan terpusatkan itu, dan akhirnya keutuhan yang kita nikmati dengan diterjunkan ke dalam keutuhan dan kekudusan Kristus. Maka perminyakan adalah mempersatukan orang yang sakit dengan Kristus sendiri yang juga ikut menderita dan menanggung derita yang kita derita. Surat Yakobus yang kita bacakan pada awal tadi menegaskan keyakinan gereja awal bahwa apapun masalah kita dapat dimurnikan dari semua kesalahan dan dituntun untuk melampaui semua keterbatasan-keterbatasan oleh kuasa Kristus sendiri. Semua pengurapan yang dianugerahkan di dalam sakramen kehidupan Kristiani, baik baptis, penguatan, sakramen imamat, pengurapan orang sakit, semuanya itu adalah partisipasi dalam pengurapan kenabian Yesus sendiri. Kisah Para Rasul bab 10 ayat 38 mengatakan, Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Allah mengurapi Kristus dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Allah mengurapi para rasul dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Allah mengurapi orang yang diurapi oleh gereja dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Maka pengurapan atas orang sakit itu merupakan tindakan resmi gereja untuk mengurapi yang sakit dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Pengurapan lahiria diinternalkan oleh iman. Maka memang pengurapan itu membutuhkan iman. Jadi pengurapan lahiria ini diinternalkan oleh iman, dan iman itu dikuatkan oleh komunitas yang berdoa bersama dengan orang sakit itu. Di dalam kebersamaan itu, Roh Kristus yang penuh kasih mengalir dan melepaskan kuasa penyembuhan dan membebaskan kita dari penjara kesadaran diri yang membuat kita tetap terikat pada hal-hal yang sifatnya permukaan. Jadi Roh Kudus yang tercurah ke dalam diri kita diinternalkan oleh iman itu membuat atau membebaskan kita
dari penjara kesadaran diri yang membuat kita tetap terikat pada hal-hal permukaan. Dan dalam arti itulah pengurapan itu menyembuhkan. Sakramen membuat kebenaran ini tetap hidup bagi kita juga di saat-saat paling gelap. Meneguhkan dengan sukacita bahwa tidak ada yang dapat membelenggu kita, bahwa kita adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Demikian diungkapkan dalam surat pertama Rasul Petrus bab 2 ayat 9. Sekali lagi, pengurapan orang sakit, sakramen pengurapan orang sakit itu adalah menyalurkan rahmat hidup ilahi, kekuatan ilahi ke dalam yang bersangkutan untuk membangkitkan kekuatan ilahi yang sudah ada di dalamnya, untuk memulihkan kembali keutuhan. Dan di dalam keutuhan itulah seseorang itu dikuatkan dan disembuhkan. Saudara-saudariku, marilah kini kita lanjutkan pertemuan kita ini dengan meditasi. Kita siapkan diri kita untuk bermeditasi. Kita ambil sikap meditasi yang tepat untuk kita. Kita arahkan pikiran kita kepada Allah yang hadir. Kita tarik nafas kita. Kita hembuskan nafas kita. Dan dengan tekun dan setia, kita mengucapkan mantra kita, Maranatha. Kita sadari dengan berseru, datanglah Tuhan. Roh Tuhan dicurahkan atas kita untuk membaharui Roh Kudus yang telah tercurah di dalam diri kita sejak kita diciptakan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, bukalah hati kami kepada keheningan hadirat Roh Putramu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana anugerah kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus.
Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kehidupan ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ungkapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.